Pi Network telah menjadi salah satu proyek kripto yang paling banyak diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan puluhan juta pengguna di seluruh dunia yang setiap hari menekan tombol mining di aplikasi mereka, Pi Network berhasil membangun komunitas yang sangat besar bahkan sebelum adopsi penuh di pasar kripto global. Namun memasuki tahun 2026, muncul pertanyaan yang semakin sering ditanyakan oleh para pionir. Apakah Pi Network masih layak dikumpulkan? Selamat datang di channel YouTube Bang Tutor. Tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Berapa harga Pi jika masuk ke bursa besar? Dan bagaimana prediksi ekosistem Pi Network ke depannya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu melihat perkembangan terbaru dari Pi Network. Sepanjang tahun 2025 hingga 2026, Pi Network terus melakukan migrasi mainnet, pengembangan ekosistem aplikasi, peningkatan protokol jaringan, serta memperluas utilitas penggunaan Pi di dalam ekosistemnya. Data yang dipublikasikan menunjukkan jutaan pengguna telah berhasil menyelesaikan KYC dan bermigrasi ke mainnet, sementara ratusan aplikasi telah dibangun untuk mendukung penggunaan Pi sebagai alat transaksi digital. Inilah yang membedakan Pi Network dari banyak proyek kripto lainnya. Ketika sebagian besar proyek fokus pada perdagangan dan spekulasi harga, Pi mencoba membangun ekosistem terlebih dahulu sebelum mengejar likuiditas penuh. Strategi ini memang membuat perkembangan Pi terasa lambat bagi sebagian orang, tetapi pendukung Pi berpendapat bahwa pendekatan tersebut dapat menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk jangka panjang. Lalu pertanyaannya, apakah Pi Network masih layak dikumpulkan? Jawabannya bergantung pada sudut pandang masing-masing. Jika Anda mengharapkan keuntungan instan dan kenaikan harga yang sangat cepat, Pi mungkin bukan pilihan yang sesuai. Pasar kripto dikenal sangat kompetitif, dan masih banyak ketidakpastian mengenai adopsi serta perkembangan Pi ke depan. Namun jika Anda melihat Pi sebagai proyek jangka panjang yang masih berada dalam tahap pengembangan ekosistem, maka banyak pionir yang masih memilih untuk terus mengumpulkan Pi. Mereka melihat jumlah pengguna yang besar, pertumbuhan aplikasi dalam ekosistem, serta berbagai peningkatan teknologi yang terus dilakukan oleh tim pengembang sebagai alasan untuk tetap optimis. Di sisi lain, tidak semua orang memiliki pandangan positif. Sebagian anggota komunitas mengkritik lambatnya perkembangan beberapa fitur penting, termasuk migrasi lanjutan dan distribusi saldo tertentu yang masih ditunggu oleh banyak pengguna. Kritik seperti ini menunjukkan bahwa komunitas Pi masih terpecah antara kelompok yang optimis dan kelompok yang skeptis. Sekarang mari kita bahas pertanyaan yang paling sering muncul. Berapa harga Pi jika masuk ke bursa besar? Ini adalah pertanyaan yang tidak memiliki jawaban pasti. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui harga Pi di masa depan secara akurat. Harga sebuah aset kripto dipengaruhi oleh banyak faktor seperti jumlah pengguna aktif, utilitas nyata, volume perdagangan, jumlah token yang beredar, sentimen pasar, kondisi ekonomi global, dan dukungan dari bursa besar. Yang dapat kita lakukan hanyalah membuat skenario. Skenario pertama adalah skenario konservatif. Jika Pi berhasil mempertahankan komunitasnya tetapi pertumbuhan utilitas berjalan lambat, harga Pi mungkin bergerak dalam kisaran yang relatif rendah dan mengikuti tren pasar secara umum. Skenario kedua adalah skenario moderat. Jika aplikasi dalam ekosistem Pi terus bertambah, transaksi menggunakan Pi meningkat, dan adopsi merchant berkembang di berbagai negara, maka permintaan terhadap Pi dapat meningkat sehingga mendorong harga ke level yang lebih tinggi. Skenario ketiga adalah skenario optimistis. Jika Pi berhasil menjadi salah satu ekosistem kripto terbesar dengan jutaan pengguna aktif yang benar-benar menggunakan Pi untuk transaksi sehari-hari, serta mendapatkan dukungan luas dari berbagai platform dan bursa besar, maka valuasi Pi berpotensi meningkat secara signifikan dibandingkan saat ini. Perlu diingat bahwa harga tinggi tidak hanya ditentukan oleh jumlah pengguna. Yang lebih penting adalah seberapa besar aktivitas ekonomi yang terjadi di dalam jaringan tersebut. Karena itulah banyak analis berpendapat bahwa masa depan Pi lebih bergantung pada utilitas daripada hype semata. Lalu bagaimana prediksi ekosistem Pi Network tahun 2026? Berdasarkan berbagai pembaruan yang telah diumumkan, fokus utama Pi Network tampaknya berada pada pengembangan utilitas, peningkatan protokol jaringan, pengembangan aplikasi, pembayaran berbasis Pi, serta dukungan terhadap pengembang yang ingin membangun proyek di dalam ekosistem Pi. Beberapa pembaruan juga menyoroti perkembangan Launchpad, peningkatan node, smart contract, dan berbagai alat untuk mendukung pembangunan aplikasi baru. Selain itu, komunitas Pi juga menaruh harapan besar pada pertumbuhan aplikasi yang benar-benar digunakan oleh pengguna sehari-hari. Banyak anggota komunitas percaya bahwa keberhasilan Pi tidak akan ditentukan oleh harga token semata, melainkan oleh jumlah aplikasi yang dapat memberikan manfaat nyata bagi penggunanya. Jika tren pengembangan ini terus berlanjut, maka tahun 2026 bisa menjadi tahun yang penting bagi Pi Network. Bukan karena harga semata,
tetapi karena fondasi ekosistem yang semakin matang. Pada akhirnya, Pi Network tetap menjadi proyek yang menarik untuk dipantau. Proyek ini memiliki komunitas yang besar, visi jangka panjang, dan ekosistem yang terus berkembang. Namun seperti investasi kripto lainnya, Pi juga memiliki risiko dan ketidakpastian yang tidak boleh diabaikan. Jadi, apakah Pi Network masih layak dikumpulkan? Jawaban akhirnya ada pada keyakinan dan strategi masing-masing. Jika Anda percaya pada perkembangan jangka panjang ekosistem Pi, Anda mungkin akan terus menjadi pionir. Namun jika Anda hanya mengejar keuntungan cepat, Anda perlu memahami bahwa perjalanan Pi masih penuh tantangan dan membutuhkan waktu. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Pi Network akan menjadi salah satu proyek kripto terbesar di masa depan, atau justru gagal memenuhi ekspektasi jutaan penggunanya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.